Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Hadirin para jamaah Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Allah karuniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat baik jasmani maupun rohani kita, nikmat panjang umur. Tanpa karunia yang diberikan Allah kepada kita, mustahil kita bisa hadir menghadirkan ruh dan jasad kita di masjid yang mulia ini. Betapa banyak saudara-saudara kita kendati telinga mendengar kumandang azan dari berbagai penjuru masjid, akan tetapi karena ruhnya belum Allah sehatkan atau ruhnya tidak sering diberikan makanannya, sehingga berat untuk menghadirkan jasadnya sampai ke rumah Allah yang mulia ini. Bersyukur kita, Allah hadirkan diri kita lengkap ruh dan jasad kita, sehingga patut kita bersyukur kehadirat Allah yang maha mulia. Salawat teriring salam semoga tercurah ke hariban baginda yang mulia Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, para sahabat serta umatnya. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan sebagaimana biasa khatib mengingatkan khusus untuk diri pribadi khatib sendiri dan juga untuk kita semua, untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas yang sebenar-benarnya, karena hanya dengan takwa inilah sebaik-baik bekal kita menuju hadirat Allah dalam kehidupan yang kekal, yaitu di kehidupan akhirat nanti. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, kebahagiaan dan kesuksesan adalah merupakan dambaan bagi setiap kita dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak ada kecuali semuanya mengharapkan dan mendapatkan apa yang disebut dengan hidup yang bahagia. Karena itu, setiap orang menginginkan untuk sampai pada sebuah kebahagiaan yang dia raih, rela mengorbankan sekuat tenaganya, pikiran dan semua aktivitasnya dikerahkan
untuk meraih kebahagiaan yang dia dambakan dan dia impikan. Sebagian ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa diraih manakala dia sudah meraih kekuasaan yang tertinggi. Untuk mendapatkan kekuasaan dia rela melakukan apapun. Bahkan tidak sedikit dari antara orang yang ingin meraih kesuksesan tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Bahkan tidak sedikit yang melakukan suap atau riswah. Untuk meraihnya kebahagiaan yang dia impikan, dia berupaya sedemikian rupa. Namun apakah kemudian ketika dia sudah meraih kesuksesan, dia meraih kekuasaan, kesuksesan itu dia dapatkan, kebahagiaan itu dia dapatkan? Ada yang mendapat kebahagiaan itu, tapi tidak sedikit orang yang justru berbanding terbalik kebahagiaan yang dia inginkan dengan kesuksesan ataupun kekuasaan yang dia raih. Banyak orang yang sudah mencapai kekuasaan yang tertinggi, kemudian justru bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, akan tetapi kesengsaraan dan kesulitan yang dia dapatkan. Sebagian ada yang beranggapan bahwa seseorang akan meraih kebahagiaan manakala dia sudah mendapatkan jabatan yang dia impikan. Betapa banyak saudara-saudara kita berjuang, berupaya sedemikian rupa untuk meraih jabatan dan juga tidak peduli dengan halal dan haramnya, bahkan injak sana injak sini. Akan tetapi pada faktanya sama seperti kekuasaan yang dia raih, ternyata jabatan tidak memberikan kebahagiaan apa-apa. Bahkan tidak sedikit orang yang setelah jabatan dia dapatkan, malah justru kesulitan yang dia dapatkan, bahkan tidak sedikit pula berakhir di ujung jeruji. Hadirin yang dirahmati Allah, ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan dia dapatkan manakala dia mendapatkan harta yang melimpah ruah, harta yang dia dapatkan di sana sini, baru dia anggap sebagai kebahagiaan. Akan tetapi sekali lagi hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, faktanya tidak seperti itu. Kebahagiaan manakala yang diraih adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli apakah kesuksesan atau kekuasaan itu, tidak peduli apakah jabatan itu, tidak peduli harta benda yang dimiliki, manakala Allah tidak ridho, tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Bahkan tidak sedikit rakyat jelata dan orang yang tidak berpunya ternyata meraih kebahagiaan karena dia mendapatkan kunci kesuksesan dan kebahagiaan itu, yaitu manakala dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia mendapatkan kebahagiaan itu. Harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, kekuasaan yang kita punya, bahkan ilmu yang kita punya, tidak menjadi jaminan untuk mencapai kebahagiaan itu. Bahkan ketika kita tidak punya ilmu pun, kita bisa meraih kebahagiaan manakala Allah ridho kepada kita. Manakala kita sudah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kebahagiaan itu akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, pepatah Arab mengatakan,
tarjun najata walam yasluk masalikaha walam yasluk masalikuha. Banyak orang yang menginginkan kebahagiaan akan tetapi tidak berada di jalannya. Fa innas safinah lam yajri 'alal yabas. Karena perahu itu tidak berlayar di atas daratan. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan dunia yang hanya sifatnya sementara ini adalah merupakan senda gurau, kehidupan yang menipu, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari faqad wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, sesungguhnya kehidupan hari kiamat itu akan disempurnakan pahalanya hanya di kehidupan hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sesungguhnya kebahagiaan itu manakala kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Apapun yang kita sandang, tidak peduli pejabat maupun rakyat biasa, orang kaya maupun rakyat jelata, berilmu maupun tidak berilmu, apapun yang kita miliki sesungguhnya itu adalah alat untuk mencapai kebahagiaan. Karena itu marilah kita persiapkan hidup kita yang tinggal sebentar lagi, tidak tahu ujung kehidupan kita sampai kapan. Kita bersiap untuk mencari bekal yang sebaik-baiknya untuk kehidupan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin para jamaah, marilah kita
menundukkan kepala kita, membuang kesombongan kita, egois kita, menundukkan dengan kerendahan hati kita bermunajat kepada Allah. Mohon ampunannya untuk dosa-dosa kita. Mohon ampunan untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat. Saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, yang sedang membebaskan dari cengkraman Zionis Israel. Kita bermohon kepada Allah, diberikan istiqomah dalam beribadah, diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah, agar akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin ikhwananal mujahidin fi Gaza wa Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya qawiyyu ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati was su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.